Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, hari ini di penghujung tahun 2023, insyaallah besok pagi tepat pukul 24 sudah masuk tahun 2024. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan penuh barokah, dan dapat presiden baru insyaallah. Nomor 1 ya. Presiden kan 1 ya Pak. Presiden nggak boleh 2, apalagi 3 kan nggak boleh, harus 1. Amin ya robbal alamin. Kompak. Atas izin Allah, alhamdulillah tadi saya berangkat pukul 5 dari Sukapura. Belum hujan Pak. Saya pakai celana basah kuyup tadi, makanya pakai sarung ini. Pas sampai di alur laut, wah hujan deras, masya Allah. Alhamdulillah. Sampai sini basah kuyup, tembus lagi. Wah, pas saya buka jok, wah ada celana, ada sarung. Rupanya bini saya sudah nyiapin. Alhamdulillah, nggak jadi kawin aja saya Bang. Bini saya tahu aja dia musim hujan. Inilah berkahnya hujan di awal tahun. Mudah-mudahan hujan kita disebut Allahumma shayban nafi'an, hujan yang penuh barokah. Pengajian malam ini judulnya singkat saja, namanya muhasabah. Muhasabah itu bahasa Arab dari kata hasabah, yuhasibu, muhasabatan, fahuwa hasibun, artinya menghitung, mengira-ngira, memprediksi. Nah itulah yang disebut dengan muhasabah. Kita disuruh oleh Sayyidina Umar untuk menghitung amal kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah amal perbuatanmu sebelum Allah introspeksi perbuatanmu. Sayyidina Ali mengatakan dalam satu riwayatnya itu, dalam satu syair dia mengatakan di Madinah, man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Wih, hadis atau syair ini bagus sekali. Ini bukan dari Nabi, tapi dari Sayyidina Ali. Siapa orang yang hari ini, tahun ini lebih bagus dari tahun kemarin, maka dia orang yang beruntung. Siapa orang yang tahun ini sama saja dengan hari kemarin, sarwa kene, sami mawon, stagnan, nggak berubah, maka dia orang yang merugi. Dan siapa orang yang tahun ini lebih buruk perbuatannya dari tahun kemarin, maka dia mal'un. Mal'un maknanya terkutuk, diazab oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Berikut pengajian ini saya jabarkan. Saya sudah WhatsApp ke Pak Andik, tapi beliau lagi di Bogor Pak, materinya. Jadi ada 6 perbuatan yang dapat mempengaruhi hidup manusia. Yang lebih bahkan ada 12, tapi ini 6. 6 ini merugikan pahala, mengurangi pahala. Tapi yang 6 menambah pahala. Nah, yang 6 ini harus bisa diwaspadai oleh kita agar hidup kita besok di tahun akan datang lebih berguna dan lebih bermanfaat buat diri kita menjelang akhir hayat kita. Apa saja amalan yang dapat mengurangi pahala kita? Ada 6 nih. Tolong dicatat, hati-hati ini. Ini muhasabah. Yang pertama, uququl walidain. Durhaka pada orang tua. Hati-hati. Kalau kita durhaka sama orang tua, ingat, sholat yang kita anggap bagus, puasa yang kita anggap hebat, umroh berkali-kali, kalau masih, ingat, masih menyakiti kedua orang tua, jangan harap pahala sholat
pahala puasa, pahala umrah diterima oleh Allah. Tapi justru habis pailit ketika ditimbang di padang mahsyar, nol. Bingung ini orang. Tuhan, saya udah sholat, saya udah puasa, saya umrah bolak-balik, kenapa begini amalan saya? Apa kata Allah? Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Baca buku catatan amalanmu. Kamu telah berbuat yang bikin aku sakit hati, kata Allah. Apa itu? Durhaka pada orang tua. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridanya Allah ada pada ridha orang tua, murkanya Allah pun ada pada murka kedua orang tua. Bagaimana mungkin pahala sampai? Orang tua kita nangis, Allah menangis. Orang tua kita senyum, Allah ikut senyum. Hati-hati ini. Maka itulah bakti dengan orang tua disejajarkan dengan ibadah. Surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Masya Allah. Tuhanmu telah menyuruhmu agar kamu jangan menyembah selain Allah. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Kalau orang tuamu sampai di usia tua renta, janganlah kamu mengatakan kepadanya ih atau dan jangan membentaknya, jangan menghardiknya. Ucapkan kepada keduanya perkataan yang mulia. Ini Pak Eko tahu saya nih. Saya orang tua Pak. Sekarang, dulu masih muridnya beliau. Sudah punya cucu 2, anak 6. Kalau ada anak berkata sedikit nyelekit saja, ini bapak pasti merasa sensitif kita itu orang tua. Nggak usah banyak, dia ngomong dikit aja, kata udah itu kuping kita pedes, pendek itu. Makanya hati-hati sebagai anak, jangan sampai pahala ibadah kita rusak cuma karena sebab menyakiti kedua orang tua. Masya Allah. Ini tanda-tanda hari kiamat ada kan tuh di YouTube. Seorang anak menuntut ibu kandungnya 1 miliar. Bayangin coba, anak kandung loh itu. Bagaimana mungkin ibunya bisa bayar? Ibunya juga miskin. Itulah tujuannya anak, kalau dia nggak mampu ibunya dipenjarakan. Si anak karena sudah kaya, sewa pengacara yang hebat. Tapi lihat janji Allah. Laknat orang tua, laknat Allah. Sebelum terjadi pembacaan keputusan untuk ibunya, si anak kejang-kejang masuk rumah sakit, mati dia. Masya Allah. Jadi sebelum ibunya dipenjara, anaknya mati. Terus gimana sikap ibunya? Tetap nangis ibunya. Sekalipun ibunya mau dipenjarain oleh anaknya, dia nangis karena melihat anaknya meninggal dunia. Si ibunya datang ke rumahnya, mengantarkan ke kuburannya, bahkan mendoakan dan ikut sholat jenazah. Masya Allah. Begitulah seorang ibu kepada anak. Bapak ingat nggak Pak, waktu bayi, ketika bapak kehujanan kecil, pilek, hidungnya mampet, diapain sama ibu kita? Disedot, betul Pak? Supaya bisa nafas. Sekarang ibu kita pilek, mampet, mau nggak nyedot ibunya? Ini kan saya nanya, mau nggak? Mana ada anak nyedot hidung ibunya, nggak mau. Itu lihat pengobatan ibu. Makanya ini muhasabah ini. Jadi akhir tahun ini temuilah ibu kita, sayangi mereka, berikan yang terbaik buat mereka. Kalau mereka sudah meninggal, doakan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus
ziarahi kuburannya, doakan kuburannya. Ini ada anak kandung, maaf, bertahun-tahun gak pernah ziarah ke ibu bapaknya. Pas dia ziarah lebaran yang ke-10, hilang kuburannya. Diapain Pak? Ditindih orang lain. Kenapa? Gak pernah bayar. Bayangin itu, kok bisa ya ada anak lupa dengan kuburan kedua orang tuanya. Doakanlah. Senang mereka didoakan. Sebab orang mati nggak mau dibawain kembang, nggak mau dibawain air. Dia senangnya apa? Doa. Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingat itu. Muhasabah. Yang kedua, perbuatan yang dapat mengurangi pahala ibadah. Ini juga bahaya. Al-hasad. Apa Pak hasad? Dengki. Dengki, iri. Dengki. Gak usah jauh-jauh. Pilpres nih. Ya kan? Paslon 2 dan 3 ngiri sama paslon 1. Akhirnya sholat gak mau amin. Gak mau dia amin. Ada kan masjid itu, satu masjid isinya jamaah paslon 2, cuma imamnya paslon 1. Kan kesian ketika imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, enggak, paslon 2 diam aja dia, nggak nyaut. Kenapa? Malu soalnya. Ini di Cipinang Pak, bukan di sini. Nggak mau nyaut dia. Kata teman, jangan amin loh, jangan amin. Udah jangan amin. Imamnya kok nungguin, kok nggak amin amin, gimana? Karena dengki. Karena dengki, udah nggak usah dengki. Insya Allah di masjid ini nggak ada yang dengki. Amin ya Rabbal. Karena ketika tadi imam baca waladul, kompak baca amin sampai ke ujung. Walaupun di antara kita ada paslon 2 dan 3, tetap bacanya amin. Betul Pak? Kan nggak mungkin kan paslon 2 ghairil maghdubi alaihim waladdallin qabul, nggak mungkin. Betul nggak Pak? Betul nggak? Kok pada diam nih? Nah itu betul. Jadi begitu. Kita nggak boleh dengki. Ada di YouTube itu seorang ibu dengki pada tetangganya. Tetangganya bangun rumah, si ibu sebelahnya buang sampah ke halaman rumah yang sedang bangun. Sampai sekarang. Dan nggak ada tobatnya. Dihukum 6 bulan, balik lagi, begitu lagi. Karena dengki itu penyakit hati. Apa Ustaz? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itulah dengki. Susah makanya. Jadi lihat orang senang tuh hatinya susah, gerundel aja. Temannya jadi RT, dia uring-uringan. Biasa Bang RT biasa-biasa aja lah. Ada nggak Pak? Di Cipinang, di sini nggak ada. Nggak ada. Maksudnya nggak ada yang beda, sama. Tetangga beli mobil dia gemeter. Tetangga beli baju juga gemeter. Tetangga beli AC, kedinginan dia. Udah biasa aja lah. Hidup itu kata Rasulullah biasa-biasa saja, itu lebih enak daripada dengki. Makanya Nabi kasih ajaran ilmu buat kita, doa penghilang dengki. Apa? Cukup membaca surat Al-Falaq sebelum tidur sebanyak 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ditutup wa min syarri hasidin idza hasad. Hebat tuh ayat. Aku berlindung kepadamu ya Allah yang menciptakan waktu subuh, di ujung ayatnya, dari jahatnya orang yang dengki ketika dengki. Syarri hasidin idza hasad. Ada ibu-ibu ya? Bu? Ada. Di surat Al-Falaq disebut ibu-ibu. Ternyata yang paling banyak dengki kaum ibu-ibu. Buka suratnya makanya. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Bayangin tuh. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari jahatnya nenek-nenek sihir yang nyantet tuh. Perempuan apa lagi Pak? Ibu-ibu kan? Hati-hati tuh. Betul kan ayat itu? Betul ya Pak?
Kalau bapak macam-macam sama istri, dukun bertindak. Ibu-ibu loh Pak, makanya hati-hati. Siapa contohnya? Abu Lahab. Abu Lahab itu kakaknya adanya Abdullah, malah adik kandung atau kakak kandung ya. Paman Rasulullah, paman asli. Nggak cinta. Tadinya sayang sama Nabi Muhammad, dibisikin oleh istrinya. Turunlah ayatnya. Surah apa? Allah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Apa imra'at? Istrinya Abu Lahab. Kalau mungkin dia nggak nikah sama istrinya, mungkin nggak dengki sama Nabi Muhammad. Tapi lihat, istrinya lah yang gosok-gosokin. Kalau bahasa Arabnya provokator, makanya bahasa Arabnya wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya kemana-mana bawa kayu bakar api. Maksudnya apa Pak? Provokator, manas-manasin. Tuh. Ibu-ibu kan Pak tadi itu istrinya Abu Lahab, istrinya ibu-ibu kan namanya Hindun. Wah, hati-hati tuh. Jadi bapak kalau punya tetangga Hindun, hati-hati. Wah, Hindun bahaya. Abu Lahab, nah. Tuh, jadi dengki ini salah satu penyakit perbuatan yang dapat mengurangi pahala. Hadisnya, simak hadisnya di kitab Riyadhus Shalihin. Iyyakum wal hasad, fa inal hasad yakulul hasanat kama takulun naru al hatab. Jauhilah olehmu sifat dengki, karena dengki dapat melumat pahala ibadah sebagaimana api melumat kayu. Masya Allah, pohon kelapa setinggi 20 meter kebakar habis, tinggal apa Pak? Bara. Bayangin, seperti itu amalan kita digrogotin oleh sifat dengki. Maka itulah, kalau ingin tahun kita besok tahun yang penuh bagus, yang penuh bertambah pahala, sifat dengki buang jauh-jauh. Setuju Pak? Setuju Bu? Bu? Ini kayaknya Bapak fokus ke soto Betawi tadi itu. Jadi ketika pengumuman Ustadz pada diam, pas soto Betawi langsung buah. Seger nih. Dua ya. Pertama, durhaka sama orang tua. Kedua, dengki. Hati-hati dengki itu. Yang ketiga, perbuatan yang dapat mengurangi pahala ibadah. At-takabur. Apa takabur? Sombong. Betapa sedih kita melihat orang sombong. Kok masih ada orang sombong? Padahal Quran sudah bercerita tentang akibat orang sombong. Allah hinakan matinya. Satu, Fir'aun, manusia paling kaya di abad itu di Mesir. Dia bisa bangun piramid tinggi ratusan meter. Mungkin Pak Eko sudah pernah ke Mesir Pak ya. Piramid 200 meter tingginya. Bangun saat itu coba. Belum ada teknologi. Tapi lihat Fir'aun yang sombong itu, matinya cukup hina. Kenapa? Tenggelam. Masa raja mati tenggelam? Raja tuh matinya di kasur, tenggelam. Saya pernah tanya dokter ahli paru, kata dokter paru, dokter Irsad Pak Eko, mati yang paling enak itu tenggelam Pak katanya. Betul, ini penelitian. Kenapa dok? Dia tuh cari napas susah, karena air masuk ke dalam lubang paru-paru, pernapasan, dan masuk ke pembuluh darah, dia cari nafas, makanya pada biru orang tenggelam. Kenapa? Sakit. Terus saya tanya, dok, mati yang paling enak apa? Dipancung Ustaz. Wah, kata dia, mau coba nggak? Ya kata jangan dok. Itu mati paling enak. Ternyata Rasulullah betul. Hukuman di Arab kalau membunuh diapain? Dipancung. Diteliti oleh dokter, setelah mati kepalanya nggak ada bekas-bekas biru. Kenapa? Enak. Apa kata dokter? Karena pembuluh darah penghubung antara otak dan jantung langsung putus, makanya enak mati. Mau nyoba Pak? Kan saya nanya tadi. Pernah lihat Pak? Oh saya pernah Pak, waktu umroh yang kedua di Balat ya Pak Eko ya, di Balat itu tiap Jumat itu ada aja dipancung. Tajam Pak, plek langsung gelining, ditepokin Pak penonton, diteprokin. Makanya waktu Amroji mau dihukum mati di Cilacap, Nusa Kambangan, nggak mau ditembak. Dia tahu. Kenapa?
ditembak tuh matinya lama, pakai pingsan dulu, pakai sekarat, karena pelurunya apa? Muter kan. Tapi kalau dipancung, wah. Jadi ketika di penjara, ini cerita temannya, itu dia ngasah pedang. Sampai ketika hari hanya, dia bawa pedang itu. Masalahnya belum ada algojo yang bisa mancung di negeri kita, itu masalahnya. Masih gemeter dia. Beda dengan di Arab Saudi, dilatih. Dah, kita lewat. Orang yang sholat merasa bagus, merasa benar, begitu pula puasa, haji, umroh. Tar dulu. Kalau dia masih punya sifat sombong, jangan harap masuk surga. Ini hadis saya dengerin. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habbatin min kibrin. Hadis Bukhari Muslim. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Kan ada tuh mak lampir lagi bilangnya. Ya kan? Pak Presiden kalau bukan saya nggak jadi apa-apa kamu gitu kan. Mandraknya sombong amat kan gitu. Di TikTok tuh ada kan di TikTok. Sombong amat. Nah, itu. Ada kan itu. Sampai sekarang kan. Sampai sekarang kan. Nggak bolehlah sombong. Kita tuh biasa-biasa saja. Tetangga saya Pak dilantik jadi RT, sombong banget. Jadi RT, di Cipinang, pakai HP 2, ngomong sendirian, ketawa, mirip kayak orang Majnun. Apa Majnun? Iya. RT loh itu. Aduh, saya bilang teh, udah biasa-biasa aja teh. Aduh, Anda sibuk nih tak sibuk ya Allah. Udahlah, nggak usah sombong-sombong. Betul Pak? Bu, jangan sombong sama suami Bu. Biasa-biasa aja lah. Dan ibu jangan pernah ngungkit apa yang ibu kerjakan untuk suami. Jangan, bahaya. Hilang pahalanya itu. Bapak kalau bukan karena mama, ya nggak ada apa-apanya Pak. Papa kan ketemu saya di lampu merah kan. Ingat nggak nunggu angkot? Jangan digituin Bu, hilang pahalanya itu. Hilang, yakin itu. Kalau mama nggak masakin, papa tuh lapar. Nggak usah ngungkit-ngungkit, nggak usah sombong, hilang pahalanya. Tuh, nomor 3. Yang keempat, yang bikin pahala itu rusak, rugi, disebut oleh Allah di surat Al-Qari'ah. Wa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka mahya narun hamiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebajikannya, besok mendapat tempat kehidupan yang penuh ridho, garis miring surga. Adapun orang yang ringan timbangan kebajikannya karena disedot oleh syirik, nah ini yang keempat syirik, maka dia tempatnya adalah di neraka, namanya hawiyah. Wa ma adraka mahya, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Masya Allah. Al-Qari'ah ayat 6 dan 7. Syirik Pak. Hati-hati, syirik dibagi 2. Ada syirik akbar besar, ada syirik kecil asghar. Syirik besar menyengaja menyembah Tuhan selain Allah, nggak boleh, haram. Kalau syirik kecil mengkultuskan benda apapun termasuk orang seolah-olah seperti Tuhan, nah itu juga syirik. Hati-hati, termasuk maaf nih, makam-makam para wali. Wah, saya kebetulan tinggal di dekat makam yang disembah-sembah orang, namanya makam Pangeran Ahmad Jayakarta. Tahu Pak? Jatinegara kau. Dialah yang ngasih nama Jakarta. Ini orangnya. Dia adalah cucu Sunan Syarif Hidayatullah Cirebon, dan dia adalah anak tunggal Sultan Hasanuddin Banten. Ini rumahnya dekat saya, satu kelurahan lagi, itu di KTP sama. Kelurahan Jati namanya. Orang pada datang ke kuburan itu, saya aja nggak pernah datang. Saya datang cuma khutbah doang, jadwal di Masjid As-Salafiyah. Dibangun Masjid As-Salafiyah dibangun 1614 Masehi, bayangin tuh. Zaman Belanda, Inggris. Dulu tinggalnya dia di Jatinegara.
negara yang banyak pohon jati. Bergaulnya sama orang Belanda. Orang Belanda dipanggilnya master. Orang Betawi nggak bisa ngomong master, bilangnya apa? Mester. Itu berarti Betawi itu. Mester, jati negara itu masih ada. Makanya orang ini tinggalnya di suatu kampung yang banyak pohon jati dan penduduknya mayoritas Islam. Makanya disebut jati negara kaum. Kaum itu orang Islam. Nggak ada gereja di situ. Sampai sekarang nggak ada gereja. Itulah satu Pangeran Ahmad Jakarta. Ngapain orang ke sana? Dari Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasik, Banjar, Samarinda, pada ke situ. Ngapain, Pak? Ngapain, Pak? Minta berkah. La haula wala quwata. Itu masih mending. Ini ada orang nanya togel coba. Emang zaman dulu ada togel kan? Kalau nuwun, Mbak, yang keluar nomor berapa lah, kan bingung dia nyaut. Dia nggak ngerti togel kok. Ini syirik ini, Pak. Syirik. Kenapa Ustaz syirik? Mengkultuskan orang yang sudah mati seolah-olah seperti Tuhan yang bisa mengabulkan doa. Ingat, kita pun ketika ziarah ke junjungan Nabi kita Muhammad SAW di Madinah, nggak boleh minta macam-macam. Pasti Bapak diusir oleh polisinya. Ruh, begituin tuh. Torik. Memang nggak boleh minta. Karena Nabi sudah wafat, sudah meninggal. Kita hanya disuruh oleh Allah bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini ada jamaah saya umroh, Pak, nitip amplop di kuburan Nabi, coba. Jamaah saya itu, ini kisah nyata. Saya November kemarin umroh bersama jamaah dari Cikarang, titip amplop dari anaknya dagang cendol katanya, di cabang Bungin. Ini apa, Pak Haji? Titip Ustaz kan bisa kerodoh, taruh di kuburan Nabi. Wah, saya nggak mau. Pas saya buka, Muhammad, saya mau dagang cendol, tolong berkailah. Nggak boleh. Masya Allah. Nabi Muhammad suruh berkain tukang cendol, nggak boleh lah. Haram hukumnya. Syirik. Silakan dibuka surat An-Nisa nomor 4 ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Tuh, hati-hati. Termasuk kaum bapak nih. Ada yang ngudut kan? Ngudut. Tahu nggak ngudut, Pak? Nah, rokok aja lah. Jangan bilang begini, Ustaz, ini kalau habis makan nggak ngerokok, aduh, seperti orang mati nggak dibacain Yasin gitu. Wah, saya bilang, Pak, musyrik, Pak. Kenapa Ustaz? Lah, rokok masa kayak Tuhan seolah-olah bikin senang? Jangan, nggak boleh. Rokok aja lah, nggak usah macam-macam. Ini Pak Eko tahu nih. Ada dokter, saya marahin, Pak. Dokter bedah mau operasi, ngerokok dulu, Pak, di ruang oka. Bayangin, Pak, ruangan yang mesti steril itu banyak asap rokok. Wah, saya oleh dirut, dibilang, Ustaz, temuin dokter ini. Siap, Dok. Saya temuin. Lagi begini, Pak, beneran. Buka kancing lagi. Wow. Saya tanya, Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Ada apa, Ustaz? Maaf, Dok, saya disuruh tegur dokter. Kenapa? Nah, terbukti kan saya foto nih. Kenapa dokter merokok? Aduh, Ustaz, saya kalau mau operasi belum merokok, puyeng, Ustaz, stres, takut salah motong. Kan tambah gila kalau begini. Nah, jadi seolah-olah rokok seperti apa? Seperti Tuhan. Haram, nggak boleh. Rokok aja lah. Bismillah, rokok, udah. Jangan ada macam-macam pikiran menyebut rokok seolah-olah bikin senang, itu nggak boleh. Syirik itu. Setuju, Pak? Setuju. Merokok semua berarti. Setuju, Pak? Oh, enggak. Saya nggak ngerokok, Pak. Tapi silakan kalau ada yang merokok. Saya nggak ngerokok. Pak Eko tahu nggak rokok. Alhamdulillah. Sudah berapa dong? Berapa? 4. Ada 6. Nanti saya kirim materinya ke Pak Andi. Yang kelima, yang bikin amalan ibadah kita berkurang pahalanya adalah memutus hubungan silaturahim. Hati-hati itu.
Sehebat apapun bapak sholat, ngaji, baca Quran, umroh, haji segala macam, hilang pahalanya kalau bapak menyengaja memutus hubungan silaturahim dan masuk neraka. Hadis saya lihat, simak nih. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Wih, itu hadis masya Allah. Hadis Bukhari Muslim sahih. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Nggak mau ngumpul. Kerja bakti sama RT, nggak mau. Sholat jamaah, nggak mau. Nggak mau deh. Ada nggak begitu Pak? Ada nggak? Jangan bilang banyak, ada. Ada soalnya. Ada acara dimanapun di rumah tetangga, nggak mau datang. Diundang ini, nggak mau datang. Diundang itu, nggak mau datang. Sampai WhatsApp diblokir. Masukin ke grup, blokir lagi. Lah kenapa nih orang? Kok nggak mau berjamaah gitu, nggak mau kumpul? Nah ini hati-hati. Orang seperti ini memutus hubungan silaturahim. Bahaya. Kenapa? Biasanya orang ini angkuh, merasa paling hebat, paling benar, paling dihormatin, paling kaya. Dia nggak level bergaul sama kita. Akhirnya mutus hubungan silaturahim. Lihat tuh. Padahal hukum silaturahim fardu ain. Silakan dibuka surat An-Nisa ayat 1. Di ujung ayatnya, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu saling meminta satu sama lain dan sambunglah silaturahim. Fardu ain hukumnya. Salat bapak, puasa bapak, haji, baca Quran segala macam, hilang pahalanya dengan sebab sengaja memutus hubungan silaturahim. Masya Allah. Hati-hati tuh. Bahkan ada kakak beradik nggak mau lebaran, ada Pak. Kakak adik nggak mau lebaran. Satu RT, satu kelurahan, satu komplek, satu masjid. Ketemu, kabur yang satu, pindah masjid lain. Padahal kakaknya. Kok bisa begitu ya? Biasanya gara-gara apa tuh biasanya Pak? Warisan, betul. Warisan. Sepele kan masalah dunia. Kok bisa ya? Dia lupa janji Allah tadi itu, silaturahim. Dia lupa hadis Nabi, nggak masuk surga. Walaupun dia sholat, walaupun dia ngaji, pahala sholat berkurang, pahala ibadah habis, muflis, bangkrut namanya. Karena akibat kesalahan dia, yaitu memutus hubungan silaturahim. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hati-hati itu Pak. Kayaknya hidup di sini kan, di dunia ini kan cuma sebentar. Ingat, harta kita yang kita kumpulin nggak akan kita bawa mati. Ingat itu. Termasuk, maaf ibu-ibu nih, Bu, Pak, istri kita ada di Pak, kan suka pesan Shopee tuh. Ya kan Pak, di rumah tuh kalau malam-malam kita suka perhatiin kan, jam 12 malam kok bini kita mukanya cerah, kirain bekas wudhu, lagi mesen Shopee Pak, mesen Lazada. Hati-hati Bu, kalau ibu sering mesen Shopee nanti tanpa izin suami, matinya pakai mobil box JNT itu dibungkus. Iya, nggak pakai ambulan di bawahnya. Wah, ayo Bu, hati-hati Bu ya. Kan suka ibu. Tahu-tahu paket daster datang, paket bedak dan suaminya nggak tahu. Tahu-tahu 7 juta aja, waduh. Bininya Pak. Jadi besok kalau mati pakai mobil box mereknya JNT, bukan ambulan. Kalau bini yang tukar pesan Shopee, Lazada tanpa izin suami. Nah itu, makanya janganlah kita berbuat syirik kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Ini hari apa sekarang? Arabnya Minggu, Kristen itu Ahad. Hari ke-1 Ahad, besok Isnain, hari kedua. Betul kan? Allah yang ngasih loh. Ini Allah yang ngasih. Pembahasa Arab itu. Ini Allah yang bikin. Ahad 1, hari kedua Isnain, hari ketiga Sulasa. Hari ketiga. Bahasa Arab itu. Hari keempat Rabi menjadi Rebo. Hari kelima Khamis menjadi Kamis. Hari keenam Jumu'ah. Hari ketujuh Sabat. Apa Sabat? Istirahat. PNS kan bener kan? Sabtu libur kan? Betul bahasa Arabnya itu.
Sabat artinya istirahat alias libur. Nah, PNS berarti bisa bahasa gitu. Karena tiap Sabtu pasti libur. Wah, hebat itu. Siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari. Inggrisnya apa? Monday, Sunday, terus Wednesday, Thursday. Wah, Saturday. Kalau hari biasanya Senin, terus Minggu ya, Minggu jadi ingat gereja. Makanya anak kita jangan pernah diajarkan ngomong Minggu. Ngomongnya apa? Ahad. Itulah hari kita, hari umat Islam. Sudah berapa tuh? 5 kan? 5. Satu lagi kan 6. Yang ke-6, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat curang. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin. Bayangin Pak, satu-satunya surat yang bercerita tentang orang curang. Hati-hati nih besok pemilu nih. Betul nggak Pak? Pemilu nih. Teman saya ada 7 jadi caleg Pak. 1 ketua partai Gelora, itu sekelas sama saya di Lipia. Ketua Almanar Hutan Kayu, namanya Anies Mata. Ustaz, kalau ceramah di mana-mana sebut nama. Saya nggak mau. Musyrik lah. Ya kan nggak boleh nyebut nama. Yang boleh nyebut apa? Nama Allah. Betul nggak Pak? Nggak mau. Terus gimana? Nggak boleh. Masa nama antum dibawa ketika khutbah Jumat? Nggak boleh. Kenapa Anies Mata? Orang Makassar. Aku tahu. Ketua partai. Tadinya ketua PKS dipecat. Saya termasuk pendiri PKS, tapi saya nggak mau masuk partai. Apalagi caleg-caleg, calon keselak singkatannya. Kalau jadi caleg ke masjid mulu. Ketemu DKM, apa yang kurang? Karpet Pak. Nanti saya beliin karpet. Pas sudah nggak jadi, karpetnya dia apa? Diambil lagi. Gimana sih ini caleg? Calon keselak. Tuh, Bapak kenal nggak sama caleg? Nggak kenal kan? Caleg kok nggak pernah berjamaah, ngapain dicoblos? Betul nggak Pak? Cari caleg yang pernah jamaah, kenal kita, ke posyandu, ke kelurahan, menyapa. Lah, kok caleg nggak pernah nyapa, di masjid nggak ada, ujuk-ujuk apa ya? Ujuk-ujuk artinya apa ya? Tiba-tiba nongol ke masjid pas pemilu, lah ngapain coba? Nah, itu curang. Hati-hati nih. Wailul lil mutaffifin. Apa artinya? Celakalah orang yang curang. Orang curang celaka. Jadi sholatnya, puasanya, umrohnya, hajinya habis pahalanya. Cuma gara-gara dia berbuat curang. Bagaimana curangnya? Kalau dia menimbang, dia kurangin. Dan kalau dia beli sama orang, dia lebihin. Itu orang curang. Sama dengan pemilu. Bahaya ya. Harusnya orang lain menang. Dia khawatir. Asetnya hilang. Pemasukan hilang. Income-nya hilang. Investasinya hilang. Diapain? Dicurangin. Namanya penggelembungan suara. Ada nggak begitu? Ada nggak? Bahaya dia. Walaupun dia haji, walaupun dia Islam, nggak akan bisa pahalanya ada. Habis karena berbuat curang. Naudzubillah min dzalik. Ada suratnya, ada ayatnya. Suratnya Al-Mutaffifin. Apa artinya? Orang-orang yang curang. Ada tuh. Nah, ini amalan yang dapat mengurangi pahala dan mengurangi timbangan di padang mahsyar. Berikutnya 6 amalan yang dapat menambah pahala. Nah, catat. Semua terdapat di Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung. Untung itu artinya nambah. Orang-orang mukmin. Siapakah dia? Ada 6 nih. 1. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, ini yang bikin nambah pahala. Orang-orang yang sholatnya khusyuk. Khusyuk itu mata melek, kuping dengar, mulut komat kamit bacaan sholat, gerakan ruku, duduk, sujud, tahiyat awal, akhir, salam. Tapi kuping dengar, tetap dengar lah.
Saya mau nanya Bapak. Bapak kalau sholat sendiri kupingnya dengar nggak? Dengar lah. Kalau ada tetangga nyetel lagu koplo, dangdut, dengar nggak? Dengar. Masalahnya Bapak joget apa enggak itu doang. Itu kalau mau dites. Kalau Bapak nggak joget berarti khusyuk. Kalau Bapak berdiri kaki sambil getar-getar berarti nggak khusyuk kan gitu. Itu ngetesnya Pak. Sehingga para ibu ketika sholat taraweh kan senang tuh pada bawa cucu, nggak apa-apa silakan boleh, asal pakai pempes supaya cucunya nggak ngompol di karpet najis kan. Bagaimana caranya khusyuk? Kalau kita sholat taraweh cucu kita nangis, jangan dijitak, biarkan dia nangis. Ini kok sempet-sempetnya Pak di CCTV kelihatan Pak. Seorang ibu sholat bawa cucunya, pas lagi sholat cucunya nangis sambil jitak sholat juga. Kok bisa ya? Bu, kok bisa sih sholat sambil jitak? Udah gitu ngomong, diam kamu diam, lagi sholat loh itu. Ya Allah. Jadi kalau mau khusyuk ngetes imam, biarkan cucu kita tuh lari sana sini, jadi biarkan ngetes imam. Khusyuk nggak? Imam marah nggak ya? Kalau dia marah dia nggak khusyuk. Lihat Rasulullah, nih, lihat Rasulullah Pak. Rasulullah tiap sholat malam pasti cucunya Hasan Husain mengganggunya, naik ke lehernya, naik ke pundaknya. Bahkan ketika Nabi sedang baca qiraah Quran, ditarik-tariklah jubahnya. Maksudnya ngapain? Cucunya minta apa? Minta gendong, digendong. Sholat sambil gendong, batal apa tidak? Tidak. Yang batal itu bapak sholat sambil makan ketoprak, nah itu baru batal. Hebat gak tuh Pak? Nabi loh ini. Nabi sholat, cucunya gini-gini. Nabi tahu minta gendong, gendong. Baca yang lama, sampai anaknya puas, cucunya puas. Taruh lagi. Ketika sujud, cucunya naik ke lehernya, dilamain sujudnya. Supaya apa? Supaya cucunya puas. Nginjak apanya nih? Tengkuk Nabi itu. Ini kakek galak banget, cucu berdua ini jedot untuk cucunya. Kalau mau khusyuk gitu ikutin Rasulullah. Tuh, lihat tuh hebat ya. Jadi sholat khusyuk itu hati kita tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buktikan besok taraweh. Jawab Pak yang jujur. Bapak lebih senang imam pendek apa panjang? Ya, separuh-separuh jawabannya. Kita tes besok taraweh malam pertama. Kita undang Syekh Abdurrahman As-Sudais. Pakai sepanduk udah, pakai banner. Wah, yang datang banyak. Belum ngimamin nih, buat pas ngimamin Al-Baqarah sampai kelar. Apa yang terjadi? Pulang, separuh itu pulang pasti. Lanjut nih. Lanjut ya. Kan masih 4 lagi. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kalau ingin nambah pahala, jauhi perbuatan perkataan yang sia-sia. Jadi mulai tahun besok ucapan kita, perbuatan kita yang baik-baik aja, yang jelek-jelek dibuang. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, makin gemar bersedekah. Kalau tahun kemarin kita pelit, jadilah tahun depan orang yang dermawan. Ingat Pak, orang pelit gampang sakit. Kalau sakit lama-lama koit. Kalau sudah koit kuburannya sempit. Baca surat Asy-Syams. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, pelit, kikir, medit, koret, bulu gasiran, wastagna merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna enggak percaya sama pahala, akan kami beri dia jalan kesempitan, kesulitan, kebangkrutan, kesakitan dan kepailitan. Orang pelit, usra. Makanya film Unyil nggak pernah laku. Kenapa Pak? Temannya usra, sempit perut. Mendingan ipin upin laku. Nah, itu. Tapi lihat orang dermawan. Wa amman ata wa taqa wa sadaqa bil husna pasanu yasirul yusra. Adapun orang yang suka memberi dermawan ya, bertakwa kepada Allah, tidak pelit ya, maka
kami beri dia jalan kemudahan, keentengan, kelancaran, keberkahan dan ketambahan. Masya Allah. Amin ya Rabbal. Jangan pelit. Jadi besok 2024 jangan pelit. Mulai baiklah. Berapa tuh? 3, 4 ya udah ya? 4. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang mampu menjaga kehormatan rumah tangganya. Jadi bapak sebagai suami sudah punya istri, maaf, jangan jajan tuh disenter di simpang 3, simpang 5 dulu ya. Apa namanya dulu Pak? Dulu apa namanya? Keramat? Itu pada hafal. Saya aja Cipinang tahu itu. Alhamdulillah dibangun masjid kan? Islamic Center. Jadi sekarang mau kemana Mas? Islamic. Cakep ngomongnya Pak. Kalau dulu tunggak. Hati-hati jangan jajan ini. Nggak boleh, haram hukumnya. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan deketin zina karena zina dosa besar dan jalan syaitan. Na'udzubillah. Yang ke-5, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kalau ingin pahala bertambah, jaga amanah, jaga janji, selesai urusan. Caleg itu banyak apa? Banyak janji, ngomong doang. Kalau saya jadi ini aspal, saya beresin. Pas sudah jadi, bolong-bolong jalan. Iya. Kalau saya jadi masjid ahli kelas, saya tambahin AC lagi 10. Pas sudah jadi, nggak ketemu kita. Naik Camry soalnya, Toyota Camry. Salam juga enggak, kaca filmnya hitam. Kita ketemu nggak kenal kita. Nah itu, hati-hati itu. Itu akan menambah pahala kalau kita mampu menjaga amanah dan janji. Yang ke-6, yang terakhir, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Kalau ingin nambah pahala, jaga sholat 5 waktu, tepat waktu. Saya tadi salut dengan bapak itu usia 81 Pak ya. Saya datang, sudah datang beliau, Masya Allah, Ustaz, saya selalu tepat waktu, Alhamdulillah. Saya sampai jam 6 kurang seperempat, maghrib itu jam 6 lewat 13 sudah datang. Wah, berapa umur Pak? 80 lebih, Masya Allah. Senang lihatnya. Itu, jaga sholat itu. Kalau kita jaga sholat, insya Allah pahala ibadah makin bertambah, insya Allah. Inilah perbuatan-perbuatan yang kita muhasabahkan untuk kepentingan kita di masa akan datang. Ingat, hari esok kita nggak pernah tahu terjadi apa. Boleh jadi sekarang kita duduk, mungkin besok sudah dimandikan, dikafankan, disolatkan. Boleh jadi. Tapi kalau kita umurnya panjang, tambahlah kebajikan kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mati kita husnul khatimah. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang biasa berjamaah untuk ilmu, bertambah ilmunya, makin barokah, hidupnya makin sentosa, selamat di dunia, selamat di akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.